Halo semuanya, hai, apa kabar? Selamat datang di Kami Podcast. Ya, perkenalkan nama saya Windy Lestari selaku host yang akan memimpin kegiatan episode 1 podcast kita kali ini. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya, apa sih yang akan dibahas di episode 1 Kami Podcast ini? Apa ya? Nah, jadi untuk episode Kami Podcast ini, kita akan membahas yaitu mengenal eksistensi Universitas Megariski di tingkat nasional. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Universitas Megariski ini merupakan salah satu universitas yang berada di Kota Makassar. Dan juga tentunya universitas ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan juga sudah melahirkan berbagai ahli-ahli yang sesuai dalam bidangnya. Untuk itu, di sini untuk lebih membahas lebih lanjut, di sini saya sudah terhubung bersama Ibu Dr. Nurse Julia Fitrianingsih MKes selaku Wakil Rektor 1. Halo Ibu, apa kabar? Iya, selamat sore. Iya. Tadi Ibu di sini bareng siapa? Sendiri? Sendiri karena pengen lihat mahasiswa yang kreatif kami. Iya. Sejauh ini Ibu ada minggu ini ada kesibukan? Banyak sekali kesibukan di universitas kita karena kita terus berkembang, membenahi diri, bertransformasikan diri. Tentu Univers banyak sekali program-program strategisnya. Ya, berarti kita sangat beruntung ya teman-teman karena Ibu di sini banyak kesibukan tapi masih sempat meluangkan waktunya di kegiatan kita. Nah, langsung saja berbicara mengenai eksistensi di sini, saya sudah diberikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih perkembangan Universitas Megariski Ibu dari awal terbentuknya hingga saat ini? Ya, jadi Universitas Megariski ini salah satu perguruan tinggi masih muda, tapi udah besar gitu ya. Kita udah 14 tahun. Tentu ini masih sangat muda belia. Dia mulai dari Sekolah Tinggi Kesehatan tahun 2006. Sekarang udah 14 tahun. 2022 kita menjadi universitas. Yang dulu cuma 18 mahasiswa dengan 2 program studi. 2006 itu ya. Sekarang sudah ribuan mahasiswa, bahkan sudah 6.700 student body kita. Wah, jadi keren ya teman-teman, yang awalnya sedikit jadi banyak. Nah, selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua ya Bu. Apa rencana ke depan yang akan dikembangkan untuk menuju Universitas Megariski yang unggul di bidang teknologi di tingkat nasional pada tahun 2034 sesuai dengan visinya? Visi ya, memang betul. Jadi Unimers ini kita punya visi yang berbasis teknologi, tentu dengan standar nasional ke internasional. Oleh karena itu program-program strategis dan program-program terobosan itu sangat banyak sudah kita rencanakan. Tentu ini mengikuti daripada indikator kinerja utama Kemendikbudristek ya, dengan bagaimana rencana pengembangan Universitas Megariski yang selama 5 tahun rencana strategisnya akan banyak program kerja yang sangat strategis ya, mulai dari bagaimana bersaing secara nasional maupun internasional, berkolaborasi dengan berbagai macam instansi baik dalam lokal, nasional maupun internasional, dan berbagai macam peningkatan ya, baik sumber daya manusia, peningkatan dosen, baik kualifikasi dan kompetensi dosen yang terus kami kembangkan setiap saat, dan bagaimana program kreativitas kemahasiswaan yang terus kita galakan sehingga banyak sekali juara-juara nasional maupun internasional. Bahkan ini TLM, Teknologi Laboratorium Medik ini kan salah satu prodi yang mendapatkan juara peringkat nasional ya. Wah. TKM kemahasiswaan. Banyak sekali program strategis kita. Oh iya, ya Ibu, berbicara tentang kerjasama. Nah di sini bagaimana sih bentuk kerjasama atau relasi hubungan universitas dengan instansi lain sehingga Universitas Megariski ini dapat dikenal secara nasional? Ya, kalau instansi lain kerjasama kita ini kan kita nggak bisa jalan sendiri ya. Unimers ini bisa besar karena adanya kolaborasi baik nasional maupun internasional ya, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Nah saat ini Unimers kita ini sudah banyak kolaborasi nasional dan internasional. Nah, untuk internasional kita setiap tahun itu mengadakan international conference. Tentu bekerja sama baik lembaga pendidikan yaitu untuk kolaborasi tridharma kita ya, riset, pendidikan, pengajaran maupun penelitian. Tentu juga terkait pengembangan sharing management ya, kita berkolaborasi dengan beberapa instansi internasional ya, bahkan sampai ke industri internasional. Beberapa mahasiswa alumni Megariski sudah banyak kerja di luar negeri ya. Anggaplah keperawatan, itu sudah ke Jepang ya, sudah banyak ke Taiwan juga kan. Jadi tentu kerjasama ini kita terus berlari.
Karena tanpa adanya kerjasama kita bisa pincang. Oleh karena itu Mega Reski ini, Unimers ini terus meneruskan mengembangkan kerjasama yang secara yang secara terakselerasi ya, dengan cara yang cepat. Karena kita ingin terus mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif juga tentunya. Iya, jadi tentunya kerjasama memang sangat penting di sini ya Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini penghargaan apa saja yang selama ini sudah diraih oleh Universitas Mega Reski? Ya, kalau award itu kan sudah banyak sekali ya. Kemarin 2021 kita secara klasterisasi perguruan tinggi Unimers ini berada pada untuk wilayah LLDT 9 ya. Kita berada pada 21 perguruan tinggi terbaik di wilayah Sulawesi Selatan. Itu sudah luar biasa. Insya Allah tahun 2022 ini kita terus bebenah diri karena penilaiannya itu kan berbasis output outcome. Jadi bagaimana luaran-luaran perguruan tinggi, misalkan mulai dari jurnal publikasi jurnal, kemudian prestasi mahasiswa, itu kami terus melakukan pembenahan. Insya Allah dari 21 peringkat ini kita bisa naik menjadi peringkat 10 besar, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di wilayah Sulawesi Selatan. Amin, amin. Mudah-mudahan seperti itu, dan secara nasional tentu kita juga berada pada peringkat yang dulunya ada pada 756, sekarang sudah naik menjadi sekitar 450 sekian. Wih, Ya, sudah bisa beranjak naik terus, tidak turun ya, naik terus bahkan secara nasional. nah oke. Selanjutnya Bu, seperti yang kita ketahui bahwasanya kan jumlah perguruan tinggi di Sulawesi Selatan ini banyak, khususnya di Kota Makassar. Nah, Unimers ini kan juga ada di Makassar. Nah, bagaimana cara Unimers dalam memberikan info mengenai adanya calon mahasiswa baru di sini supaya calon maba ini tertarik? Oke, kalau penerimaan seleksi maba, Iya. tentu kita menggunakan sistem digitalisasi ya. Oleh karena itu, penerimaan maba itu terus dikembangkan, baik sistem perangkat proses penerimaan maba kita lakukan secara online, hybrid ya, bisa offline, bisa online, melakukan sosialisasi baik secara virtual maupun secara langsung, dan kemudian tentu kita melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan dan dengan melibatkan berbagai stakeholder ya, baik itu sekolah-sekolah, kemudian beberapa lingkup kabupaten, kecamatan, bahkan keluar di luar Sulawesi Selatan ya, bahkan ke tingkat yang desa-desa terpencil. Karena memang sosialisasi ini sangat penting untuk mendatangkan mahasiswa. Tapi tanpa kerja keras sosialisasi juga kita sudah banyak sekali dikenal ya sebenarnya. Bahkan dari Papua ya banyak sekali yang menelpon, bahkan maba-maba kita yang kemarin itu berasal dari daerah terpencil. Itu luar biasa karena nama Mega Reski yang sudah besar sampai ke daerah yang sangat terpencil. Iya, teman-teman saya juga banyak yang dari timur. Iya. Pertanyaan terakhir. Di sini bagaimana upaya Universitas Mega Reski ini Bu dalam mempertahankan eksistensinya? Ya, kalau eksistensi ini kan terkait dengan mutu sebenarnya ya. Bagaimana Unimers ini menjaga standar mutu. Mutu ini terkait dengan standar penjaminan mutu internal. Kalau internal kita sudah baik, tentu secara eksternal kita juga baik. Mutu itu bisa kita jalankan secara manajemen tata kelola yang sehat, sehingga menjadi perguruan tinggi yang sehat, melakukan audit internal, yang pada nantinya kita bisa terakreditasi baik nasional maupun internasional. Dengan mutu yang baik, manajemen yang baik, tata kelola yang baik, akan menghasilkan juga luaran yang baik. Mahasiswa yang lulus secara kompeten, mereka profesional, dan mereka bisa berdaya saing tinggi. Nah, itu yang kita harus kuatkan, bahwa kampus kita, Unimers ini adalah kampus yang sehat dan kompetitif, dan bisa menjadi kampus yang sangat dinamis. Bahkan dari suasana sarana prasarana ini sangat modern sekali Mega Reski sekarang ya, menciptakan konsep-konsep yang nyaman untuk mahasiswa belajar ya, menciptakan fasilitas yang sangat nyaman untuk belajar dan tentunya untuk berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Wah, jadi seperti itu ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan mengenai eksistensi dari Universitas Mega Reski ini. Mungkin waktunya di sini sudah berakhir untuk episode podcast kita pertama. Nah, saya di sini mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Ibu. Pasti Ibu banyak kesibukan, tapi sudah memilih untuk hadir di kegiatan podcast episode pertama kita ini. Nah, demikianlah podcast episode pertama kita. Saya akhiri. Wallahul musta'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.